Ini jadinya kan S pangkat 3 ditambah S tambah 2S, 3S ya. 3S kuadrat ditambah 2S. Kalian lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Berarti sistem tersebut orde 3. Nah, kalau sistem sudah ordenya di atas 2, orde 3, 4, dan seterusnya, itu biasanya sistemnya non-linear. Artinya kalau kalian plotting di MATLAB, respon sistemnya itu akan osilasi. Tapi dia untuk stabil, bisa untuk stabil, tapi harus diberi pengendali ya, misalnya controller apa, atau diatur pole-nya, sehingga dia yang awalnya itu dia osilasi, lama-lama dia akan steady state atau stabil. Jadi kalau ordenya itu di atas, pangkatnya di atas 2, itu sistemnya non-linear artinya. Kalau kalian selama ini ketemunya itu banyak di orde 1 nih, seperti ini nih, ini kan S-nya pangkat 1, atau pangkat 2 lah, S kuadrat. Nah, itu sistemnya masih linear biasanya. Biasanya kalau linear itu biasanya sistemnya stabil. Kebanyakan stabil. Nah, kalau di sistem kendali itu, misalnya kita mensimulasikan ya suatu plan-nya kita modelkan, kemudian dapat transfer function atau fungsi alinya, dan ternyata fungsi alinya itu orde 3. Nah, biasanya kita di situ minta untuk mencari kestabilan sistemnya. Nanti kalau misalnya ada yang S2 ya, S2 ngambil lanjut ke kontrol, nah mainnya tuh di situ. Mainnya adalah di kestabilan sistem. Oke, ini yang nomor 1. Yang nomor 1 kan gampang kan, tinggal di apa namanya? Kalau di webnya itu tinggal di plot aja ya. Ini ya, kalau di plot di webnya kan ini nih. Kita sudah dapat persamaannya adalah 100 per S tambah 30. Ini bahkan contoh yang ada di web nih saya taruh. Jadikan tugas ya. Terus, nah berdasarkan hitungan matematis yang sudah kita lakukan tadi, kita kan dapat 2 gen tuh. Gen K sama orde 1. Nah, makanya di sini grafiknya 2. Ini yang gen K, yang ini yang orde 1. Di sini nilainya 10,4 karena tadi 3,3 ya. 20 log K-nya kan 3,3, itu sekitar 10,4 harusnya. Kemudian yang di sudut fasanya juga ada 2 grafik. Ini. Kalau grafik itu dijumlahkan, makanya jadinya yang berwarna abu-abu itu ya. Ini ya, berwarna abu-abu. Nah, kurang lebih grafik magnitudnya adalah seperti ini. Ini untuk yang sudut fasanya. Cukup mudah kan tugasnya? Apa yang membuat cukup mudah? Nah, ini, media plotting ini. Maka dari itu, saya sarankan yang belum punya MATLAB, installah MATLAB. Karena ke depannya kita akan banyak menggunakan MATLAB. Oke, lalu untuk yang nomor 2. Oke. Nomor 2 itu adalah soalnya, sebentar. S. Apa ini? Kelihatan saya ya. Sepuluh S tambah 3 10 S. Ini GS-nya ya, 10 S plus 3 per S dikali S tambah 2 S kuadrat tambah S tambah 2. Ini orde berapa Kak Davi sistemnya? Itu ordenya S pangkat 4 berarti 4. Pangkat 4. Oke, sekarang
S-nya kita ubah menjadi J omega ya. Tadi udah J omega plus 2. Ini jadinya J omega kuadrat tambah J omega tambah 2. Jadi kalau kalian mencatat dan kalian tidak paham tulisan saya boleh ditanyakan ya. Nah, dari sini kita lihat ya. Tadi kita di sini harusnya J omega-nya ini harus plus 1. Ini juga harus plus 1. Yang ini juga harus plus 1. Artinya ini 3 bagian ini kita ubah. Berarti ini 3-nya kita keluarkan, jadinya 10 tetap. 3-nya kita keluarkan, berarti kali 3. Kemudian jadinya, karena ini di dalamnya dibagi, di luarnya dikali, ini kan dikali, maka di dalamnya jadinya dibagi, jadi J omega per 3 tambah 1. Karena 3/3 ya, 3/3 jadinya 1. Ini J omega ini sudah memenuhi bentuk daripada yang kita inginkan. J omega di sini adalah 1 per J omega. 1 per J omega itu adalah bentuk integral. Kemudian yang ini kita ubah, 2-nya kita keluarkan. Jadinya J omega per 2 ditambah 2/2 itu 1. Lalu 2 yang ini 2 ya itu ya. 2-nya kita keluarkan. Jadinya adalah J omega kuadrat per 2 ditambah J omega per 2 ditambah 1. Oke. Dari sini kita tinggal kita yang ini ya, untuk yang di dalam kurungnya ini bentuknya sudah memenuhi yang kita inginkan. Sekarang kita tinggal melakukan operasi untuk yang di luarnya. Ini seperti ini ya, ini 10 sama 3, ini sama-sama konstanta yang bisa kita kalikan. Jadinya 30 J omega per 3 ditambah 1. Kemudian ini 2 dan J omega ini bisa dikalikan ya, jadinya 4 J omega, kemudian J omega per 2 ditambah 1. Ini kita tulis ulang, J omega kuadrat per 2 ditambah J omega per 2 tambah 1. Nah, dari sini kita bisa melakukan operasi yang selanjutnya, maksudnya operasi bilangan selanjutnya. Ini ada perkalian ya, ini juga dikali, ini konstanta, bisa kita langsung bagi saja. Saya dapatnya 7,5 di sini. 30 bagi 74 adalah 7,5. Nah, sekarang kita dapat yang pertama ini ada 7,5 konstanta, kemudian ada J omega per 3 ditambah 1, ada J omega, seper J omega, lalu ada J omega per 2 ditambah 1, dan J omega kuadrat per 2 ditambah J omega per 2 ditambah 1. Dari sini kita tahu bahwa transfer function ataupun fungsi Ali ini dia memiliki yang pertama itu gen K. Gen K, di mana K-nya adalah sama dengan 7,5. Kemudian kita lihat lagi yang di atas ya, kita lihat yang di pembilang ya. Ada J omega per 3 ditambah 1. Ini adalah faktor orde 1. Lalu yang ketiga ini ada J omega.
Tapi dia di penyebut, jadinya adalah J omega pangkat min 1 atau 1 per J omega. Karena posisinya di penyebut ya. Ini adalah faktor integral. Kemudian kita lihat yang ini. Ini juga orde 1 sama yang di atas, tapi posisinya adalah di penyebut. Jadinya adalah 1 per ya. Di sini jadi dia 1 per. 1 per J omega per 2 ditambah 1. Ini adalah orde 1. Kemudian yang terakhir, ini kita punya, ini pangkat 2. Ini adalah faktor kuadratik. Nah, saya nggak tulis ulang ya. Cukup panjang. Ini yang kuadratik. Artinya, grafik magnitude kita dan sudut fasa kita nanti akan ada 5 garis masing-masing. Nah, maksud saya kemarin tugasnya itu adalah kalian mengerjakan itu untuk hitung-hitungan manualnya itu sampai seperti ini. Gambarnya bagaimana? Gambarnya kita plotting lagi di website tadi ya. Di website tadi. Jadi soalnya apa? 10S tambah 3. 10S tambah 3. 10 itu adalah konstanta. Kemudian pembilangnya adalah S tambah 3. Kemudian penyebutnya adalah S dikali S tambah 2 dikali S kuadrat ya. Kuadrat ditambah S ditambah 2. Tinggal di enter. Kemudian kita dapat nih persamaan kita adalah ini. 10 S tambah 3 S tambah 2 S kuadrat S ditambah 2. Udah sama. Yang kita inputkan. Sekarang kita sudah tahu tadi dari hitungan kita punya 5 garis ya untuk magnitude-nya. Di sini ada 5 garis. Yang biru ini adalah gen K. Kemudian yang hijau, yang ke bawah ini adalah J omega ya ini. Ini adalah J omega. Seper J omega ini adalah integral, faktor integral, makanya dia faktor integral itu garisnya adalah 20 ke bawah ya, negatif nilainya. Kemudian kita punya tadi 2 buah faktor orde 1. Ini ya, ada 2. Nah, bedanya adalah kalau yang di pembilang itu tadi adalah J omega per 3. J omega per 3, di mana 3 ini adalah titik mulai dia di sini ya. Ini 3. Ini kalau digariskan itu sekitar 3 di sini. 3 ini adalah titik dia mengalami perubahan dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Yang sebelah kiri ini frekuensi rendah. Jadi 3 ke bawah itu 1 sampai 2,9 itu adalah frekuensi rendah. Jadi nilainya adalah 0. Kemudian 3 sampai tak hingga itu adalah frekuensi tinggi. Jadi akan ada nilainya. Nah, kenapa dia garisnya ke atas? Ini karena tadi posisi orde 1-nya adalah pangkat positif, artinya dia pangkat 1 ya, J omega per 3 J omega per 3 ditambah 1, yang posisinya di pembilang. Nah, yang di bawah, kita punya tadi orde 1 juga, tapi J omega per 2 ditambah 1, yaitu 1 per J omega per 2 ditambah 1. Garisnya ke bawah karena dia 1 per ya, 1 per itu berarti kan pangkat min 1, jadi makanya nilainya negatif. Itu sama dengan yang omega integral tadi, integral itu kan 1 per J omega, maka garisnya ke bawah. Dan yang terakhir ini adalah yang kuadratik, ini kuadratik. Mulai dia mengalami perubahan dari nilai dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi itu ada di titik 2 ya, karena tadi J omeganya per 2. Begitu juga untuk yang sudut fasanya. Kalau gen K itu sudutnya sudah pasti 0 nih. Gen K. Gen K itu sudah pasti sudutnya 0. Kemudian seper J omega integral.
Integral itu sudah pasti sudutnya adalah garis lurus minus 190. Orde 1 yang positif. Orde 1 yang positif itu sudutnya 90 ya. Sampai dia pada frekuensi tertentu ya, ada patahan di sini. Begitu juga untuk yang orde 1 yang nilainya negatif ya. Pangkat minus 90. Ini untuk yang orde 2. Orde 2 sudutnya minus 180, yang kuadratik 1 per J omega kuadrat per 2. Karena untuk sudut itu tergantung ini ya, ordenya. Kalau orde 2 berarti dia pangkatnya sudutnya kali 2, minus 180 derajat. Nah, kalau nanti orde 3, berarti dia pangkat 3, berarti minus 190 kali 3, minus 120 derajat perubahan nilainya nanti di sini. Dari 0, kemudian dia ada sudut patahan, kemudian akan mencapai nilainya nanti minus 120 derajat. Nah, ini kalau penjumlahan grafiknya. Seperti yang warna abu-abu ya di sini ya. Ini grafik yang sebenarnya daripada si magnitud dan sudut pasanya. Jadi seperti itu cara mengerjakan tugasnya. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Oke, berarti sudah paham semua tugasnya. Kalau ada tugas ataupun kuis ya, ataupun ujian harusnya sudah bisa mengerjakan. Karena cukup gampang. Saya tidak masalah ya menggunakan MATLAB, karena nanti memang saya minta menggunakan MATLAB untuk simulasinya. Tetapi sebelum menggunakan MATLAB harus tahu dulu, seperti tadi ya, hitungan matematis, faktor-faktornya didapat dari mana saja, kenapa di grafik itu ada 5 garis. 5 garis tersebut menunjukkan grafik apa saja, seperti itu. Oke, hari ini kita lanjutkan materinya. Saya ulangi, untuk tugasnya ada pertanyaan? Oke. Good, kalau tidak ada, berarti sudah paham. Oke, kita lanjut ke pertemuan materi ke-10. Materinya sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Oke, sebentar. Oke, materinya di Google Classroom ya, silakan diakses. Bisa ditambahkan catatan sendiri apabila tidak ada dari yang saya jelaskan. Untuk buku panduan, sudah punya buku Katsuhiko Ogata? Belum ada, Bu. Belum dibagikan sama Pak Afid ya? Pak Afid kemarin masih pakai yang Norman, Bu. Oh, Norman. Ya, Norman juga boleh, sama saja. Mirip, cuman saya di sini pakai yang Katsuhiko Ogata ya. Yang edisi 3 sih, edisi paling lama. Dia ada beberapa edisi ya. Edisi 5 juga ada yang lumayan terbaru. Tapi juga banyak buku-buku ini ya, review yang dari Ogata itu tapi dalam bahasa Indonesia. Dan di perpustakaan itu ada. Silakan dicari ya. Nah, untuk yang kenapa saya bilang gunakan Ogata,
Karena saya untuk yang coding MATLAB-nya itu ngambil referensinya dari Ogata, tapi harusnya di Norman itu juga ada ya untuk coding MATLAB-nya. Jadi kurang lebih sama. Oke, hari ini kita materinya mengenai diagram Nyquist atau diagram Nyquist dan kestabilan Nyquist. Di sini tujuannya adalah untuk apa? Yaitu untuk menganalisa dan menjelaskan kestabilan sistem berdasarkan kriteria Nyquist. Nah, untuk mengetahui sistem tersebut stabil atau tidak berdasarkan kriteria Nyquist, yang pertama dilakukan adalah harus membuat diagram Nyquist. Diagram Nyquist ini seperti kita menggambar pada diagram body kemarin atau minggu lalu. Nah, bedanya di diagram Nyquist itu kita menggambarkan polar dari tanggapan frekuensi sistem. Polar ini adalah poles ya, sama aja seperti poles atau akar-akar persamaan karakteristiknya. Jadi kita menggambarkan poles dari transfer function. Polesnya ini nanti dalam bentuk titik-titik koordinat kompleks, misalnya dari suatu persamaan atau dari suatu fungsi alih sistem. Misalnya GJ omeganya ini adalah A ditambah JB ya. A ini adalah bagian yang real, JB ini adalah bagian imajiner. Ingat ya, yang ada J atau I, banyak kalau di matematika itu biasanya menggunakan I ya. I itu artinya adalah bilangan kompleks. Nah, diagram Nyquist ini ilustrasinya kira-kira seperti ini ya, yang di kanan. Nah, sekarang saya jelaskan dulu yang di kiri. Yang di kiri ini grafik Cartesian. Ini kita gunakan ketika kita menggambarkan body diagram minggu lalu. Di mana titik di sini ya, omeganya sekian, kemudian desibelnya untuk di magnitudenya sekian misalnya. Misalnya omeganya tadi atau frekuensinya adalah 3. Desibelnya misalnya minus 20. Sini minus 20 ya. Nah, maka titik di sini itu adalah 3, minus 20 ya. Ini adalah titiknya nih. Kita gambarkan. Nah, itu untuk magnitudenya, untuk sudut padsanya kita gambarkan lagi di grafik yang lain. Sudutnya misalnya 3. Di sini 3 ya. Misalnya frekuensi omeganya. Ternyata sudutnya adalah 0 misalnya ya. Garisnya adalah seperti ini ya. Garis lurus gitu. Itu kalau kita gunakan grafik Cartesian untuk menggambarkan body diagram. Nah, sekarang kita menggambarkan diagram Nyquist. Bedanya sama Nyquist ini apa? Kalau di Nyquist, grafik antara magnitud sama sudut fasa itu dijadikan satu. Nah, kalau di body diagram itu grafiknya ada 2. Satu untuk magnitud, yang satu lagi untuk sudut fasa. Nah, kalau di Nyquist itu grafiknya ada 1. Namanya adalah grafik polar. Di mana di dalam grafik polar ini ada 2 garis. Yang pertama ada 2 parameter. Yang pertama ini adalah magnitudnya. Lalu yang kedua adalah sudut fasanya tadi. Kalau yang di body kan kita gambarkan di grafik satu-satu ya, garisnya satu-satu. Nah, kalau di sini langsung sudut fasanya adalah garis dari magnitudnya terhadap sumbu real. Ini adalah sudut fasanya. Jadi grafik polar itu dia menampilkan magnitud dan sudut fasa daripada suatu fungsi alih. Contohnya tuh seperti ini ya. Contohnya. Misalkan ada suatu fungsi alih yang digambarkan di dalam sumbu imajiner bidang S. Grafiknya berarti sumbu X-nya adalah sumbu real, Y-nya adalah sumbu imajiner. Kemudian digambarkan di mana magnitudnya adalah yang ini. Aduh, ini kenapa mouse-nya? Sorry ya. Yang garis lurus ini ya. Garis lurus ini adalah magnitudnya atau GJ omega. Kemudian sudutnya adalah yang ini.
sudut GJ omega atau theta-nya di sini nih. Jadi kurang lebih penggambarannya tuh seperti itu. Sebenarnya ini kemarin sudah kita lakukan ya, waktu kita menggambarkan body diagram. Setelah kita ada soal ya. Ada contoh soal, kemarin itu kita menggambarkan 1/S dan 1/S tambah 2. Nah, sekarang saya menggambarkan 1/S tambah 1. Sama seperti yang lalu atau minggu lalu, kita ubah dulu dari domain S menjadi domain frekuensi, yaitu J omega. Kemudian kita hilangkan J-nya. Di sini kita menghilangkan J omega dengan mengalihkan dengan komplemennya ya. Positif kita kalikan dengan negatifnya. Sehingga didapat nanti bagian persamaan ini, yaitu ada dua bagian, yaitu bagian real, yang ini adalah bagian imajiner. Kemudian kita masukkan ke dalam sumbu imajiner bidang S. Real dan imajiner. Bagian realnya tadi adalah 1/omega² ditambah 1. Kemudian bagian imajinernya adalah min omega/omega² ditambah 1 ya, ke bawah sini ya. Sehingga dari sana kita gambarkan, kalau kita cari resultannya, itu kurang lebih yang garis yang ini. Ini ya, garis yang hitam ini ya, yang lurus ini. Nah ini kalau dihitung ya, ini sampai ke titik ini, itu adalah sampai 1/omega² ditambah 1. Kemudian kalau yang di sini sampai ke titik ini, itu adalah min omega/omega² ditambah 1. Tinggal masukkan saja nanti mau omeganya berapa. Nah, sudutnya adalah yang ini. Tetanya. Tetanya terhadap yang sumbu real ini ya. Sumbu real yang kanan. Ini cara penggambaran dari diagram Nyquist-nya. Nah, lalu garis yang ini apa? Nanti di diagram Nyquist itu ada yang namanya garis pengelilingan. Garis pengelilingan inilah yang menunjukkan nilai omega tadi. Omega mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, garis pengelilingan kalau seperti ini adalah omeganya itu di sini. Di sini mulai dari omega 1 ini adalah titik 1 ini adalah omega sama dengan 0. Dan ini lihat arah panahnya ke sini atau searah jarum jam sampai di titik sini. Titik ini adalah omega sama dengan tak hingga. Gitu. Nah, ada juga garis pengelilingannya kalau diperpanjang dia jadi seperti ini nih. Panahnya ke sini. Nah, di sini omega sama dengan 0, sementara titik di sini, titik mulai garis yang atas ini nanti adalah omega sama dengan min tak hingga. Oke. Untuk diagram Nyquist sendiri itu nanti sama, kita akan gunakan aplikasi MATLAB ya untuk ngeplottingnya. Tetapi di sini saya jelaskan terlebih dahulu sama kalian diagram polar itu apa, kemudian ada garis pengelilingan itu apa, kemudian kriteria kestabilan Nyquist itu seperti apa, gitu. Nah ini sama seperti yang ini tadi ya, transfer functioning tadi. Hanya saja kalau ini untuk omeganya berlaku. Dari omega semua ini bidangnya ya, omeganya sama dengan 0 sampai omega sama dengan tak hingga. Nah, kalau di sini kita menentukan omeganya ini kita anggap itu sangat-sangat besar. Sehingga di sini sigmanya itu jadi 0 ya, jadi 0 sehingga persamaannya jadi adalah 1/J omega. Nah, kalau 1/J omega, titik potong antara sigma dan di sigmanya itu adalah di 1. Di titik omega sama dengan 0. Ini sudah yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kalau di sini, ini arah panahnya kebalik nih. Yang ini dari berlawanan arah dengan jarum jam.
Nah, untuk membuat garis pengelilingan ini ya, garis-garis pengelilingan yang ada panahnya ini tuh berdasarkan tipe sistem. Jadi tipe sistemnya itu ada 3. Tipe 0, tipe 1, dan tipe 2. Sekarang yang tipe 0. Tipe 0 itu adalah garis yang ini. Berarti yang tadi, yang sudah kita untuk soal ini adalah untuk yang tipe 0. Untuk tipe 0, mulai dari omega sama dengan 0 itu di titik ini, sampai dengan omega sama dengan tak hingga di sini ya. Nah, untuk sudut fasanya itu tergantung dengan orde sistemnya. Ini maksudnya omega sama dengan 0 itu nanti di sini omega sama dengan 1, misalnya omega sama dengan 2, omega sama dengan 10, omega sama dengan 100, omega sama dengan 1000, sampai tak hingga. Nah, untuk sudut fasanya daripada sistem tersebut tergantung ordenya. Kalau orde 1, dia min 90, orde 2 berarti min 180, orde 3 min 270, dan seterusnya. Hal yang sama untuk yang tipe 1. Tipe 1 itu garisnya adalah yang ini ya. Dari bawah sampai ke atas ini. Di sini titik awal itu mulai dari ini ya. Ini bisa jadi lebih panjang ya, terus ke bawah terus. Nah, yang titik pertamanya, titik mulainya itu adalah omega sama dengan 0 sampai dia ketemu di titik sini ya. Ini adalah omega sama dengan tak hingga. Yang tipe 1. Ordenya untuk sudut fasanya juga tergantung orde, sama dengan di tipe 0 tadi. Kemudian ada yang tipe 2. Tipe 2 ini titik mulai omeganya itu ini kalau diperpanjang terus ya. Di sebelah kirinya itu omega sama dengan 0 sampai dia di sini omega sama dengan tak hingga. Sudut fasanya juga tergantung orde sistem. Orde berapa? Orde 1, orde 2, orde 3. Tinggal dikalikan nanti. Itu sketsa diagram Nyquist berdasarkan ketiga tipe. Oke, nah contohnya di sini ya, misalkan diminta menggambarkan sketsa diagram Nyquist dari ketiga keterangan ini. Ada frekuensinya itu, ini frekuensi atau omega ya. Omega itu kan satuannya kan radian per second atau frekuensi ya. Misalnya 1,4, 2, 2,6, 3,2, dan 3,8. Lalu magnitudnya diberikan, panjang magnitudnya itu adalah 1,6, 1, 0,6, 0,4, dan 0,2. Sudut fasanya adalah minus 150, minus 160, minus 170, minus 180, minus 190. Nah ini kalau kalian gambar menggunakan MATLAB, bisa di coding ya, frekuensinya segini, magnitudnya segini, dan sudut fasanya angkanya segini. Itu gambarnya kira-kira akan seperti ini. Di mana untuk yang omega sama dengan 1,4, ketika omeganya 1,4, itu gambar garis magnitudnya adalah seperti ini. Ini yang paling bawah ya, omega 1,4. Sudutnya itu adalah yang sudutnya terhadap sumbu real sebelah kanan ya, minus 150 derajat. Kemudian untuk yang omeganya 2, itu garisnya adalah yang ini. Sudutnya adalah yang ini. Minus 160. Kemudian yang 2,6. Ini ya, magnitudnya, sudutnya mulai dari sini. Kemudian yang 3,2, sudutnya mulai dari sini. Dan yang terakhir ini garisnya adalah 3,8 ya, magnitudnya 3,8, sudutnya adalah dari sini, minus 190 derajat. Kita ngelihat sudutnya adalah terhadap sumbu real yang di sebelah kanan. Itu contoh sketsa diagram Nyquist ya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa menggambarkannya itu bisa menggunakan bantuan MATLAB. Sini ada contoh, ada fungsi ALI 1 per S kuadrat ditambah 0,8 S ditambah 1. Sistem kita orde 2. Oke, ketika digambarkan menggunakan coding MATLAB, seperti biasa ya, ini ada num, ada denum. Num itu adalah pembilang,
Denom itu adalah penyebut ya. Yang ini nom, yang ini denom atau den. Dan tinggal masukkan perintah untuk Nyquist-nya. Nyquist nom, den, tampilkan grid, lalu tampilkan judul di sini ya. Judulnya ini. Nah, hasil plottingnya di MATLAB adalah seperti ini. Bagi yang punya MATLAB, harusnya semuanya itu silakan dicoba. Coba sendiri, apakah hasilnya sama seperti ini. Ini ada arah panahnya. Ini arah panahnya adalah berlawanan, searah dengan jarum jam. Di sini omega sama dengan 0, di sini omega sama dengan tak hingga. Kemudian di titik ini omega mulai lagi dari omega min tak hingga. Ini baru diagram Nyquist-nya. Nah, nanti untuk kriteria kestabilan Nyquist, dari diagram Nyquist ini kita melihat sistem itu stabil atau tidak. Ini ada garis ya, ini yang sebelah ini sumbu real, ini sumbu imajiner, ini sebelah kanan bidang S, ini sebelah kiri bidang S. Oke, ini juga untuk menampilkan diagram Nyquist tadi dengan MATLAB. Hanya saja kadang ketika kalian memplotting itu, kalau dari sini tadi kita tidak mengatur nih untuk aksisnya atau sumbu XY-nya. Kita tidak mengatur panjang sumbu X sama sumbu Y. Nah, kalau di sini ini diatur panjang sumbu X sama sumbu Y dengan menggunakan perintah ini. Bisa pakai V, terserah kalian mau pakai X, mau pakai M, N, yang penting di sininya nanti sama ya. Kalau di sini V, di sini juga V. Misalnya sumbu X-nya minus 2 sampai 2, N minus 2 sampai 2. Terus sumbu Y-nya adalah minus 2 sampai 2. Minus 2 sampai 2. Ini dalam, kalau harusnya kalau udah terbiasa ya, kalau udah sering pakai MATLAB untuk codingan biasanya menggunakan matrik ya. Kemudian diplot. Nah, ketika diplot di sini itu gambarnya jadi lebih terlihat kecil dengan space yang lebih luas. Nah, tujuannya apa? Kalau di sini kita nggak ngelihat ya sumbu min 1. Padahal kalau di kriteria Nyquist min 1,0 ini penting. Ini sangat-sangat penting. Karena nanti digunakan kita untuk mengetahui sistem itu stabil atau tidak. Jadi nanti kalau kalian membuat sketsa ketika gambarnya tidak bisa kalian sumbu atau titik yang kalian inginkan itu tidak tampak. Jadi kalian bisa mengatur aksisnya. Begitu juga ketika kalian memplot ternyata di sini blank. Maksudnya tidak ada garis apa-apa ya, tidak ada garis pengelilingan. Itu artinya kalian butuh mengatur aksisnya. Karena sebenarnya tuh dia ada, tapi bisa saja lebih kecil atau dia lebih besar. Jadi lebih baik lah kalau menggunakan codingnya yang ini ya, aksisnya diatur. Oke, sekarang kita sudah bisa nih memplotting daripada diagram Nyquist. Sekarang kita ngecek Nyquist itu stabil atau tidak. Ini sama saja ya, seperti yang tadi. Ini nanti saya harap itu dicoba ya, dicoba sendiri. Apakah tampil sama dengan yang di contoh saya dengan yang kalian coba simulasikan. Nah, sekarang kita setelah mendapatkan atau setelah bisa memplotting diagram Nyquist ini, kita pengen tahu sistem ini stabil atau tidak. Nah, untuk mengetahui sistem ini stabil atau tidak, itu kita menggunakan kriteria kestabilan Nyquist. Ini tidak saya baca semua ya, saya sampaikan saja inti-intinya. Nah, misalnya kita punya blok diagram closed loop, di mana inputnya RS, outputnya adalah CS, dengan sistem kita GS dan memiliki feedback atau umpan balik HS. Dari sini kita bisa bentuk fungsi alihnya adalah output per input. Output per input itu adalah GS dibagi 1 ditambah GS dikali dengan HS. Yang dimana kita tahu bagian bawah ini adalah akar-akar persamaan karakteristik. Jadi atau pole. Ini adalah poles, yang di atas ini adalah zero. Kalau di matematika, kita nyebutnya bahwa ini adalah penyebut, yang atas ini adalah pembilang. Tapi kalau di kendali, kita nyebutnya di sini adalah poles, atau akar persamaan karakteristik, yang di atas ini adalah zero.
Nah, akar persamaan karakteristik ini kita cari dengan membuatnya itu sama dengan 0. Tujuannya untuk apa? Untuk kita nanti ngecek kestabilan sistem. Nah, ini cara biasa ya. Ini belum kriteria Nyquist, tapi cara biasa untuk melihat suatu sistem itu stabil atau tidak. Nah, biasanya itu ada bidang S, ini sumbu bidang S ya, di mana sumbu X-nya adalah bilangan yang untuk bilangan real, dan sumbu Y-nya adalah bilangan untuk yang imajiner. Oke, nah untuk yang imajiner ini, untuk yang bidang S ini, kita akan meletakkan posisi pole dan zero, ya, pole dan zero daripada, tolong di mute itu. Nah, kemudian kita akan meletakkan pole dan zero-nya di bidang S tadi. Caranya adalah mencari akar-akar persamaan karakteristik. Nah, misalnya di sini ya, saya punya fungsi alih nih. 3 per S dikali S tambah 1 dikali S tambah 2. Kita sudah tahu ya, ini S-nya ada 3. Ini kalau dikalikan jadi S pangkat 3. Dia adalah orde 3. Orde 3 itu di atas orde 2. Artinya sistemnya harusnya non-linear ya, di mana dia akan berosilasi atau tidak stabil. Tapi untuk mengetahui sistem tersebut stabil atau tidak, kita lihat akar persamaan karakteristiknya. Nah, ini kalian kalikan ya. Kalikan jadinya nanti S pangkat 3 ditambah 3S ditambah 2S. Tambah 3S kuadrat ditambah 2S. Ini tinggal dikalikan saja yang di bawah. Kemudian kalian sama dengankan dengan 0. Jadinya kan S pangkat 3. S pangkat 3 ditambah 1S ditambah 2S itu adalah 3S. 3S kuadrat ditambah 1 kali 2, 2S. Nah, ini kalian cari akar persamaan karakteristiknya. Ini kan sama dengan 0 nih. Nah, nyarinya itu sama seperti nyari determinan ya, kalau saya nggak salah. Nyari determinan. Itu bisa pakai rumus ABC tuh. Pakai rumus S1, 2, 3 ya di sini jadinya. Min B ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalau saya tidak salah ini rumusnya. Sehingga nanti dapat nih polnya. Misalnya S1-nya berapa, S2-nya berapa, S3-nya berapa. Nah, S ini tadi, nilai S tadi yang kita masukkan ke diagram bidang S. Di sini kita dapat ya, kalau dari sini sudah diperoleh, bawah saja titiknya itu, misalnya kita asumsikan ini S1, ini S2, karena dia determinannya seperti ini, akar-akarnya dia sudah pasti ada bilangan kompleks. Jadi S1 ini di titik minus 2 sekian. Nah, untuk penggambaran di bidang S untuk pole dan zero, itu kalau pole itu biasanya dikodekan dengan silang seperti ini. Sementara kalau zero itu dia pakai buletan ya. Jadi kalau ada titik di sebelah kanan dengan bulat seperti ini berarti zero. Nah, kalau dia kali atau silang seperti ini menunjukkan pole. Nah, pole ini juga bisa terletak di sebelah kanan. Nah, tapi pada soal ini, pole-nya ini terletak di sebelah kiri. Yang pertama itu di titik min 2, sekian. Kemudian ada juga di titik pole yang kedua itu min 0, sekian plus ya, ini plus 1,04J. Kemudian yang di bawah ini min 0,16 min 1,04J. Nah, kalau dari sini kita lihat sistem pole daripada sistem ini berada di sumbu kiri bidang S. Dia terletak di sumbu kiri bidang S. Yang mengakibatkan atau menandakan bahwa sistem ini adalah stabil.
Sistem ini tidak stabil apabila polnya itu berada di kanan. Bisa di sini, atau di titik ini. Apabila satu aja dari ketiga pol ini terletak di kanan, maka sistemnya tidak stabil. Akan tetapi di sini, semua sistemnya itu terletak di sebelah kiri. Sebelah kiri bidang S atau sumbu imajiner bidang S. Nah, maka dari ini adalah sistemnya adalah stabil. Meskipun ketika kalian simulasikan menggunakan Simulink, ini kalian beri input step. Ini input step, itu blok diagramnya itu kurang lebih seperti ini. Lalu di sini kalian tambah scope ya. Scope itu seperti ini kalau saya tidak salah. Kalian plotting grafiknya, itu respon sistemnya akan seperti ini. Dia akan ada osilasi dulu sampai beberapa detik untuk kemudian dia stabil atau steady state. Jadi dia stabil di kurang lebih ini titiknya 20, berapa ya? 20,6, 20,28 lah. Anggap 28. Detik ke-28 dia sudah stabil, tapi dari awal, titik awal dia osilasi, masih tidak stabil. Nah, kalau dari sini kita tahu, kita mengecek kestabilan sistem dari letak polsnya di sebelah kiri. Akan tetapi untuk kriteria kestabilan Nyquist, kita akan melihat yang di sebelah kanan. Pol-polnya di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan polnya itu tidak ada, artinya sistemnya stabil. Tetapi kalau ada satu aja di sebelah kanan ini, polnya, itu bisa jadi sistemnya tidak stabil. Tetapi bisa juga stabil, tergantung nanti ada syarat lain yang harus dipenuhi. Jadi kita kurang lebih seperti itu untuk stabilannya. Nah, selanjutnya di sini saya punya sistem lagi ya. Sistem ini dengan fungsi alih 7/S dikali S tambah 1 S tambah 2. Ini sama ya seperti tadi. Tetapi sekarang di atasnya ini ada 7 ya. Sekarang kita cari polsnya. Nah, untuk polsnya itu ternyata 1 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Ya, untuk yang imajinernya itu terletak di sebelah kanan ternyata. 1 saja polsnya ini terletak di sebelah kanan, itu sudah sistemnya sudah pasti tidak stabil ya, apalagi ada 2. Nih, kalau kita plotting di Simulink ya, di Simulink kita gambarkan blok diagramnya, kemudian kita lihat respon sistemnya, dia akan berosilasi nih, terus-menerus, tidak akan stabil. Sistem ini akan stabil, bisa distabilkan apabila kita tambah misalnya controller di depan sini. Atau polnya di sini, polsnya kita ubah, misalnya pakai root locus atau pole placement, sehingga nanti polsnya yang dari awalnya sebelah kanan bisa pindah ke sebelah kiri. Jadi sistemnya stabil untuk waktu yang tertentu atau di titik tertentu. Oke, nah untuk nanti Nyquist itu saya ulangi ya, kita akan mengamati yang di sebelah kanan ini, ada pole atau tidak yang di sumbu bidang S, sebelah kanan bidang S ya. Oke. Nah, di kriteria kestabilan Nyquist itu yang paling penting itu adalah titik -1 plus J0. Oke, jadi titik -1 plus J0 ini adalah -1 ini adalah titik yang realnya. -1 ini adalah titik yang real, titik di sumbu real, sementara J0-nya adalah titik di sumbu imajiner. Saya sudah sebutkan tadi ya, kalau ada J, ada I, itu artinya dia imajiner. Artinya kalau di sini J0, artinya dia sumbu imajinernya 0. Berarti dia cuma punya titik di sumbu real saja. Jadi kalau kita gambarkan, itu dia -1 di sini nih. Ada titik -1. Nah, makanya tadi kenapa di contoh yang nomor 1, nih ya, saya balik lagi ke contoh ini. Nah, contoh ini tadi, -1. Di sini dia otomatis ke notice. Ada memberi keterangan untuk titik -1,0. Ini -1 ini artinya adalah -1 plus J0 nih. -1 plus J0. J-nya tadi adalah 0, kemudian sumbu realnya ini ada di -1. Nah, yang kita
perlukan adalah kita melihat di titik min 1 J0 nih. Dia terkena lingkaran garis pengelilingan atau tidak. Nah, seperti itu ya untuk kriteria kestabilan Nyquist. Oke, ini tidak perlu saya sebutkan ya, tidak perlu saya baca lagi, sama saja. Nah, sebenarnya kriteria kestabilan Nyquist ini juga bisa ditentukan dari sini ya. Ini rumusnya. Kalau ada zero dan poles, karena tadi saya sebutkan kita ingin mengamati posisi pole di sebelah kanan sumbu X. Nah, tapi tidak hanya pole, ada zeronya juga, zero dan garis yang tadi ya, yang ada panahnya. Nah, garis panah itu ada namanya garis pengelilingan. Z itu sama dengan N ditambah P, di mana Z-nya ini adalah banyaknya zero. Zero dari akar persamaan karakteristik tadi, 1 ditambah GSHS yang terletak di sumbu kanan sumbu imajiner bidang S. Tadi ya, kita mengamati yang di sebelah kanannya, zero-nya. Zero itu yang di atas ini ya, zero-nya. Kemudian N ini banyaknya pengelilingan terhadap min 1 plus J0. Banyak pengelilingan terhadap titik min 1. Ini saya balik ke belakang sedikit. Nah, kalau seperti ini, karena dia tidak terkena titik min 1, berarti N-nya itu adalah 0. N-nya itu adalah 0. Tetapi kalau misalnya garisnya, misalnya kena ya, kena di sini, atau dia di dalam sini, nah bisa jadi N-nya itu sama dengan 1. Tergantung berapa kali dia mengelilingi. Kemudian yang ketiga ini adalah P ya. P itu adalah banyaknya pengelilingan yang terjadi. P-nya ini banyaknya pole ya, banyaknya pole yang terletak di sebelah kanan. Saya gambarkan ulang aja. Nah, di sini ini titik pole. Kita pokoknya mengamati yang sebelah kanan kalau kriteria Nyquist ini. Ini zero, misalnya zero seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti P-nya 2, zero-nya 2 juga. Nah, sekarang sistem itu jika P-nya 0, berarti pole yang di sebelah kanan ini 0. Berarti di sebelah kanan ini pole-nya tuh tidak ada ya. Pole-nya ternyata di sebelah kiri semua. Ini berarti di sini P-nya 0. Nah, sistem ini akan stabil apabila Z-nya, tadi kan rumusnya kan adalah Zn ditambah P ya. Apabila Z-nya ini adalah 0. Artinya, kalau P-nya sudah 0, N-nya ini juga 0. Berarti, N ini tidak ada pengelilingan yang memenuhi di titik 1, min 1. Ini titik min 1. Tidak ada garis pengelilingan yang meliputi atau mengenai titik min 1. Bisa jadi pengelilingannya di sini nih. Maka kalau seperti ini sistemnya stabil. Pole-nya terletak di sebelah kiri, min 1-nya nggak kena garis pengelilingan. Nah, sekarang sistem ini akan stabil. Ini yang kedua ya, kondisi. Sistem stabil apabila tidak ada pole yang di sumbu imajiner bidang S. Di mana sumbu imajiner bidang S? Ini saya gambar ulang aja. Nah, tidak mempunyai pole di sebelah kanan, artinya pole-nya juga di sebelah kiri. Tetapi sekarang kondisinya yang diingin aturannya adalah Z itu sama dengan N. Zero-nya yang di sini itu sama dengan N. N adalah jumlah pengelilingan. Gitu ya. Min 1 di sini. Ada 2 kali pengelilingan terhadap min 1. Jadi ada 2 kali pengelilingannya. Jadi kalau zero-nya 2, pengelilingan terhadap titik min 1 ini terkena garis pengelilingan sebanyak 2 kali, nah maka sistemnya bisa stabil. Lalu yang ketiga, kondisi yang ketiga itu sistem sudah pasti tidak stabil apabila
Ini ya, -1. Dia dikelilingi kena garis pengelilingan dan searah jarum jam. Oke, ini kalau ilustrasinya tuh seperti ini. Sekarang ada titik -1, kemudian ini ada garis pengelilingan. Oke, sekarang untuk yang tidak usah. Untuk yang titik yang pertama tadi, zero-nya itu di sini misalnya poles-nya di sini ya. Otomatis pole-nya yang di sebelah kanan itu 0 karena pole-nya tadi terletak di sebelah kiri semua. Nah, kalau sudah pasti begini, Z kan N tambah P ya. Kalau zero-nya juga tidak ada yang terletak di sebelah kanan, zero-nya juga 0. Berarti N ini itu adalah 0 juga. Artinya -1 ini tidak diliputi oleh garis pengelilingan. Lalu kalau yang kedua tadi, jika Z sama dengan N. Jika zero-nya ada di sebelah, tidak di sebelah kanan, tapi zero-nya tuh di sebelah kiri ya. Misalnya. Lalu Z sama dengan N. Oke. Nah, jumlah pengelilingan di sini, dia harus 2 kali ya. 2 kali yang tidak mengenai -1. Maka dia akan stabil juga. Atau secara umum, kriterianya itu, ini tidak perlu saya nah, ini ya kriterianya yang perlu diperhatikan itu ada 3 ini. Yang pertama, tidak ada pengelilingan di titik -J plus 0, yang tadi ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Seperti gambar yang ini. Titik -J plus 1, -1 plus J 0 itu tidak terkena garis pengelilingan, di luar garis pengelilingan, di luar di dalam bidang ini. Itu sistemnya sudah pasti stabil. Lalu yang kedua, ada 1 atau lebih titik pengelilingan yang berlawanan arah jarum jam. Artinya, di sini titik -1 ini, dia diliputi nih. Misalnya diliputi ya, seperti ini ya. Tetapi berlawanan arah jarum jam. Panahnya ke bawah ya berarti. Panahnya ke sini. Nah, sistem ini sebenarnya tidak stabil, tetapi dia bisa stabil apabila kita perhatikan pole. Ini pole ya, kutub itu pole. Poles ya. Ada poles yang terletak di sebelah kanan. Nah, kalau pengelilingannya ini kena dia ini terkena 2 kali, yang berlawan arah jarum jam, dan pole di sini yang sebelah kanan juga ada 2, maka sistemnya adalah stabil. Tetapi kalau dia cuman terkena garis yang berlawanan arah jarum jam, tapi pole-nya tidak ada di sini, makanya sistemnya tidak stabil. Jadi jumlah garis yang mengelilingi titik -1 ini harus sama dengan jumlah pole yang di sebelah kanan. Untuk kriteria kemungkinan yang kedua. Terus yang kemungkinan yang ketiga, ada 1 atau lebih pengelilingan, garis pengelilingan di titik -1 yang searah jarum jam. Ada 1 aja ya, misalnya seperti ini nih garisnya nih. Dia searah, perhatikan panahnya ya, searah jarum jam. Ini sudah pasti sistemnya tidak stabil. Jadi ada 3 kemungkinan itu. Yang pertama, dia tidak terkena garis pengelilingan. Yang kedua, kalau terkena garis pengelilingan, perhatikan jumlah pole yang di sebelah kanan. Garis pengelilingannya itu apakah sama dengan jumlah pole yang di sebelah kanan. Yang ketiga, ada 1 atau lebih pengelilingan di titik -1 yang berlawanan arah jarum jam. Kalau yang kedua tadi itu berlawanan arah ya.
Jadi ini tiga poin penting ya daripada kriteria kestabilan Nyquist. Artinya, ketika kalian sudah menggambar diagram Nyquist yang menggunakan MATLAB tadi ya, coding MATLAB tadi, nah kalian perhatikan menggunakan tiga poin ini. Oke, sekarang dicontoh ya. Saya ada contoh, ini ada fungsi alih. Nah, fungsi alih ini ketika diplotkan di MATLAB hasilnya adalah seperti ini. Ini titik min 1, ini min 1 ya. Kemudian ini J omega imajiner, ini sumbu real. Ini titiknya yang searah jarum jam, tidak mengenai dari titik min 1. Ini juga searah jarum jam, tidak mengenai titik min 1. Kalau tidak mengenai, ini adalah untuk yang kriteria sama dengan kemungkinan yang pertama tadi ya, tidak ada pengelilingan, maka sistem tersebut adalah stabil. Lalu untuk yang contoh kedua ini sama seperti yang tadi, cuman kita naikkan ordernya. Kita tambahkan S di sini dari order 2 menjadi order 3. Nah, di sini ditinjau ya dari posisi K-nya. Perhatikan titik min 1-nya. Kalau yang di sebelah kiri, gambar kiri, untuk nilai K yang kecil ya, anggaplah K-nya itu dari, kalau di grafik itu 0 ke kiri. Itu tidak terjadi pengelilingan terhadap titik min 1. Kemudian ternyata pole-nya itu di sebelah kanan ini tidak ada, artinya pole-nya mungkin di sebelah kiri semua, terus tidak mengelilingi titik min 1, berarti N-nya itu adalah 0, kemudian 0-nya juga tidak ada yang di sebelah kanan, maka sistem ini sudah pasti stabil. Kemudian yang dicoba untuk nilai K yang lebih besar, misalnya 0 dari nilainya itu dari 0 ke sebelah kanan ya, misalnya 1 dan sampai tak hingga. Ternyata ketika diplot itu titik min 1-nya terkena garis pengelilingan nih. Pengelilingan yang searah jarum jam ya. Karena arah pengelilingannya tadi searah jarum jam, ini sudah pasti sistemnya tidak stabil. Tetapi kalau arah panahnya tuh seperti ini kan berlawanan arah jarum jam. Nah, sistem ini bisa stabil kita dengan meninjau poles-nya itu sama dengan zero-nya, N-nya itu sama dengan banyak pengelilingan atau N itu sama dengan 0. Sebenarnya di sini sama, dia dikelilingi 2 kali, dengan jumlah 0-nya yang terletak di sebelah kanan ini juga 2. Tetapi karena arah pengelilingannya ini searah dengan jarum jam, maka dia sistemnya adalah tidak stabil, sesuai dengan kemungkinan yang ketiga tadi ya. Nah, karena dia searah jarum jam. Nah, kalau di kemungkinan kedua itu dia bisa stabil, asalkan dia berlawanan arah jarum jam dan 0-nya sama dengan N yang di sebelah kanan. Jadi kalian tinggal perhatikan ini ya, arah panahnya. Ada pertanyaan? Yang saya mau highlight atau poin pentingnya adalah dari diagram Nyquist ini, yang pertama kalian harus bisa membuat sketsa diagram Nyquist-nya menggunakan MATLAB ya. Saya nggak minta secara manual, cukup menggunakan MATLAB, artinya kalian harus bisa codingnya ya. Kemudian kalian mengecek kriteria kestabilannya. Kriteria kestabilannya tadi dicek menggunakan 3 kemungkinan tadi. 3 kemungkinan ini nih. Jadi kalau sudah bisa menggambarkan plot diagram Nyquist-nya, kalian cek nih pakai 3 kestabilan ini. Perhatikan arah pengelilingannya, panahnya ke kanan atau ke kiri. Kemudian min 1-nya itu di dalam pengelilingan atau di dalam garisnya atau di luar garis. Jadi seperti itu. Oke, kita masih ada 30 menit. Nah, ini ada 2 soal ya.
silakan dikerjakan menggunakan MATLAB. Pakai saja coding MATLAB ya, bisa direferensi di buku Norman atau Ogata. Atau tadi gunakan seperti yang sudah ada di slide saya. Dikerjakan sekarang ya, kita bahas sama-sama, dalam artian harus ada satu orang dari kelas ini minimal satu ya. Minimal satu yang mengerjakan simulasinya ya. Nanti kita bahas sama-sama. Sudah punya MATLAB-nya? Bu, kalau misalnya ini Bu menggunakan ada MATLAB online sama yang alternatif MATLAB nggak apa-apa Bu, kayak Scilab Boleh. atau Oh, boleh. Nggak apa-apa pakai Scilab juga boleh. Yang penting bisa ini ya, mengcodingnya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, saya tunggu ya. Silakan dicoba. Nanti kalau yang sudah selesai boleh ini di raise hand aja atau langsung disampaikan ke saya. Permisi Bu, boleh lihat soalnya lagi? Oke, boleh. Soalnya di GCR nggak ada Bu. Oh, belum saya update ya. Oke Bu, makasih. Share grafiknya coba. Oke. Sekarang mana titik min 1,0-nya? Coba grafiknya tadi mana? Nah, itu udah terlihat sedikit. Coba balik ke grafik. Oke. Oke. Sekarang coba ambil titik min 1,0 ya. Min 1,0. Dari grafik itu bisa terlihat bahwa titik min 1,0-nya itu nggak terlihat, nggak terkena penggaris pengelilingan ya. Artinya sistem ini adalah stabil. Oke, coba yang nomor 2, Rizky. Tinggal diganti ininya aja. Tinggal ganti transfer function-nya aja. Nomor 2 itu berarti satunya berapa tadi ya? Ntar saya lihat. Min 1 ya. Min 1, min 4, min 6. Coba. Min 1, 4, 6. 1, 4, 6. Coba 1, 4, 6. 1, 5, 4. Bawahnya denumnya 1, 5, 4. Coba diplot. Kecil ya. Oke, 1. Nah, kalau dia ini positif ya. 1 itu min 1-nya tidak terkena pengelilingan. Min 1 yang sebelah kiri ya titiknya. Nah, coba yang di atasnya ganti jadi nilai minus. Yang nomnya ganti jadi min 1, min 4, dan min 6. Oke, nah. Kalau di sini kita lihat itu dia terkena pengelilingan. Artinya sistem ini tidak stabil. Jadi di situ. Jadi untuk oke, cukup. Rizky tadi ya, Rizky. Jadi seperti itu untuk materi diagramik
Nyquist-nya. Jadi kalian tinggal dari transfer function, kalian tinggal untuk coding MATLAB-nya. Kemudian lihat di pengelilingan -1,0. Biasanya itu di titik -1 ya di MATLAB itu. Kalau ngeplot Nyquist itu -1-nya itu diberi tanda merah. Jadi kalau pakai yang coding yang saya tadi itu ada muncul nilai desibel-desibelnya nanti untuk garis magnitude-nya. Oke, cukup itu untuk materi kita. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Dari soal yang barusan kan ada titik pengelilingan. Nah, kalau di titik pengelilingan itu tadi tidak ada searah jarum jam atau tidaknya itu gimana ya, Bu? Itu tinggal ini ya, kalau tidak ada arahnya, kalian lihat titik -1-nya tadi. -1-nya terkena atau tidak. Kalau dia terkena, itu sistemnya tidak stabil. Kalau dia tidak terkena pengelilingan, artinya sistemnya stabil. Nah, untuk pole sama zero-nya, itu kalian bisa tinggal ngecek untuk pole zero-nya secara manual ya. Kan bisa dihitung untuk persamaan karakteristiknya kalau digambarkan. Atau kalian bisa bikin coding untuk menggambarkan pole sama zero-nya, titik zero-nya di sumbu real sama imajinernya. Untuk melihat dia pole-nya itu di sebelah kanan itu ada berapa, zero di sebelah kanannya ada berapa. Seperti yang di ilustrasi saya yang di slide awal tadi. Itu Ari. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Minggu depan saya ada kegiatan ya di luar kota selama 1 minggu. Jadi kita tetap kuliah, tetap masuk. Link Zoom-nya saya buat nanti sesuai jadwal. Nanti di record ya. Dan screenshot ke saya. Kalian mengerjakan tugas. Tugasnya berhubungan sama diagram body dan diagram Nyquist dan kestabilan Nyquist yang baru saja kita pelajari. Nah, ini poin cara pengerjaannya adalah tugasnya adalah secara berkelompok. Jadi kalau dari kelas ini itu, kalau dari Siakat ya sekitar 49 orang. Saya tidak tahu ini 49 ini aktif semua atau tidak, karena biasanya ada yang ini ya, di namanya di Siakat itu ada, cuman orangnya tidak pernah hadir di kelas gitu. Nah, saya asumsikan saja ini 49 hadir semua ya, sama seperti kelas RA ya. Berarti satu kelompoknya itu 4 orang, jadi sekitar ada 12 kelompok, ada satu tim yang 5 orang. Kelompoknya sekarang saya tanya, mau saya bagi atau pilih sendiri? Dibagi aja, Bu. Dibagi. Yang lain? Iya, Bu, dibagi aja, Bu. Iya aja, Bu. Oke, baik. Kalau gitu saya bagikan kelompoknya, saya bagi berdasarkan yang di sini aja dulu ya. Di sini ada berapa orang ini? Ini di nama Zoom-nya nama asli kan ya? Jadi saya screenshot aja ya. Saya screenshot aja, nanti saya bagikan. Nanti untuk yang seharusnya kalau dari sesuai nama itu ada 38 yang belum dapat kelompok, nanti biar bergabung sesamanya aja lah ya. Oke, nanti kelompoknya saya bagikan di grup, saya buatkan Excel seperti yang kelas lain. Itu bisa diakses oleh kalian. Satu kelompoknya 4 orang. Nah, tugasnya adalah kalian cari paper, artikel jurnal ya, yang berisi tentang plan linear, dan di dalam papernya itu ada transfer function. Artinya di dalam plan itu ada persamaan fungsi alihnya, misalnya 30 per S² ditambah 4S ditambah 5, misalnya seperti itu.
atau dia punya persamaan diferensial ya. Kalau persamaan diferensial itu bisa diubah ke state space. Dari state space bisa ke fungsi alih yang harusnya bisa. Ada plan-nya itu punya fungsi alih. Cari yang linear. Boleh paper luar negeri, boleh dalam negeri. Misalnya saya contohkan itu motor DC ya. Usahakan satu tim itu tidak sama plan-nya. Satu tim itu cari 2 plan ya. Minimal 2 plan. 2 paper artikel yang berisi tentang plan yang mempunyai persamaan atau fungsi alih. Kemudian papernya nanti link papernya itu kalian tuliskan di Microsoft Excel nanti yang saya bagikan. Untuk tugasnya bagaimana, instruksinya itu nanti di minggu depan saya sampaikan. Nah, untuk saat ini, 1 minggu ini, itu tugasnya adalah mencari paper yang ada plan dan fungsi alihnya. Papernya yang plan linear ya. Cukup jelas untuk tugasnya? Ada pertanyaan terkait tugasnya? Oke, berarti paham ya untuk tugasnya. Ya, siapa tadi? Jelas, Bu. Oke, jelas ya tugasnya. Dikerjakan secara berkelompok 4 orang. Tugasnya ini nanti akan berhubungan dengan MATLAB lagi. Jadi harap satu kelompok itu minimal punya 1. Kalau punya semua MATLAB itu lebih bagus lagi. Berarti kalian bisa semua mensimulasikan. Tapi jangan sampai nggak ada. Jadi ketika saya tanya gambarnya mana, ternyata kelompoknya nggak punya MATLAB. Nah itu saya tidak ada toleransi lah. Maksudnya ya sewaktu penilaian ya apa yang kalian tampilkan atau kalian sajikan ke saya itulah nilainya. Gitu. Oke, terakhir ada pertanyaan terkait tugas? Oke, kalau tidak ada berarti tugasnya cukup jelas dan paham. Minggu depan hadir di jam seperti biasa ya, jam 10. Nanti link Zoom-nya saya bagikan di grup aja. Kalau gitu, saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ini ya, beberapa hari ini saya tuh dapat info beberapa mahasiswa itu kecelakaan ya di sekitar jalan kampus kita yang sangat bagus itu. Jadi hati-hati ya di perjalanan karena jalannya banyak yang berlubang dan gunakan pengaman ya seperti helm gitu. Terus kalau pakai sepatu dan kalian sudah paham lah itu maksudnya seperti apa. Oke, kalau begitu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.